Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring channel yang senantiasa menemani kalian dalam belajar baik CPNS maupun P3K ya. Ini yang baru angkat tangannya adalah P3K, menyambung dari episode part 1 kemarin. Kali ini kita juga akan berbagi untuk part 2-nya. Kita akan masih bicara tentang kompetensi manajerial ya tentunya, yang meliputi integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan pengembangan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Nah, teman-teman, untuk kompetensi manajerial ini kalian bisa ambil baik manajerial, teknis maupun sosiokultural pada Permenpan RB nomor 38 tahun 2017. Jadi silahkan teman-teman itu download, pelajari dulu. Nah, jadi nanti tidak kebingungan dan masuk di kolom komentar, Kak ini dapat levelnya dari mana? Ya tentunya dari Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 ya. Jadi kalau kita menjawab soal-soal dari P3K itu harus sesuaikan dengan kompetensi yang mau diujikan gitu ya teman-teman ya. Itu triknya. Kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu kita akan menguji tentang kompetensi manajerial, terutama untuk subkompetensinya adalah pelayanan publik. Nah, soalnya begini teman-teman. Jika ada seorang rekan yang memberikan secara langsung berkas-berkas temannya untuk ditindaklanjuti oleh Anda, maka Anda akan titik-titik. A. Tidak memperdulikannya. B. Memberikan nomor urut sesuai klien yang lain. C. Segera menindaklanjutinya. D. Menindaklanjutinya jika ada imbalan saja. E. Menindaklanjutinya karena Anda tidak enak hati dengan teman Anda. Nah, ini salah satu dari jenis subkompetensi pelayanan publik teman-teman. Jadi dalam menjalankan pelayanan publik itu kalian harus mengenal nih dalam kaitannya dengan pekerjaan ini, maksudnya di level 1. Level 1 itu menjelaskan bahwa ciri dari level 1 itu mampu menjalankan tugas mengikuti standar pelayanan. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya indikatornya adalah mampu mengerjakan tugas-tugas mengikuti standar pelayanan ya. Netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh kepentingan pribadi, kelompok, atau partai politik. Nah, pada soal nomor 1 itu kalian disajikan bahwa ada teman Anda yang membawa berkas rekannya untuk dilayani oleh Anda. Nah, padahal ada klien-klien yang lain tentunya ya, ada pelanggan-pelanggan yang lain. Maka sebagai seorang pelayan publik yang baik, kalian harus mampu mengerjakan tugas-tugasnya itu secara objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif. Artinya ya sesuai perlakuannya antara rekan dari teman Anda dan orang lain sebagai klien Anda atau pelanggan Anda ya tentunya ya. Jadi jawaban yang tepat kira-kira apa? Kalau tidak memperdulikannya ya lumayan bagus, memberi nomor urut sesuai klien yang lain, ini yang paling bagus ya teman-teman. Tidak memihak, tidak diskriminatif. Segera menindaklanjutannya itu tentunya itu bertentangan dengan prinsip tidak memihak, tidak diskriminatif. Menindaklanjutinya di D dan E ini tentunya juga bukan gitu ya. Jadi dalam menjalankan pelaksanaan pelayanan publik kita tidak boleh memihak, tidak boleh diskriminatif. Kita harus objektif, netral, tidak terpengaruh kepentingan pribadi ya, baik itu teman kita, bahkan atasan kita sendiri ya kalau dalam hal pelayanan publik. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Masuk nomor 2, ini kita masih bicara tentang pelayanan publik. Contoh soalnya begini. Karena kesalahan Anda, banyak pelanggan Anda yang beralih ke kompetitor atau saingan Anda. Maka cara Anda untuk menanggulangi hal tersebut adalah titik-titik. A. Mengevaluasi kesalahan tersebut kemudian mencari solusi terbaik. B. Menarik simpati pelanggan dengan memberikan potongan harga sebanyak-banyaknya. C. Berusaha keras mencari pelanggan baru. D. Menghubungi pelanggan lama Anda dan memberinya hadiah. E. Berusaha mengetahui kemampuan kompetitor dari segi kelebihan maupun kekurangannya. Nah, ini adalah salah satu soal yang masuk di level tinggi, yaitu level 4 teman-teman. Yaitu mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan, melakukan antisipasi dampak-dampak dari isu jangka panjang, kesempatan atau kekuatan politik dalam hal pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan secara transparan, objektif, dan profesional.
Jadi kalau pelanggan-pelanggan Anda itu berpindah kepada kompetitor yang lain, maka kemampuan Anda dalam mengevaluasi dari program pelayanan publik yang saudara pimpin itu sangat penting, teman-teman. Nah, jawaban yang tepat adalah tentunya yang A, melakukan evaluasi kesalahan kemudian mencari solusi, gitu ya. Kenapa enggak B, menarik simpati pelanggan dengan memberi potongan harga sebanyak-banyaknya. Ingat teman-teman, dalam perusahaan kita, dalam tempat kita bekerja itu punya SOP masing-masing ya. Dengan memberi potongan harga sebanyak-banyaknya, apa nanti kalian bisa memastikan bahwa itu untung atau rugi gitu ya. Kemudian berusaha keras mencari pelanggan baru itu bukan solusi ya, not solusi. Itu artinya kalian tidak punya kesadaran dalam memperbaiki proses pelayanan ya. Itu menganggap bahwa pelanggan yang lama itu ya sudahlah pergi gitu. Jadi bukan itu yang diinginkan ya. Menghubungi pelanggan lama dan memberikan hadiah. Nah, hadiahnya juga bentuk belum jelas ini ya, hadiahnya seperti apa, kira-kira itu sesuai dengan shop atau tidak kan belum tentu. Kemudian berusaha mengetahui kemampuan kompetitor. Nah, ini artinya yang menjadi titik permasalahannya adalah kompetitor. Ini menurut pandangan yang E ini. Padahal bukan, padahal yang menjadi titik masalahnya adalah proses pelayanan publik kita. Proses pelayanan kita terhadap pelanggan itu tidak baik. Maka langkah yang paling baik adalah melakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik dari perusahaan kita atau tempat kita bekerja gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Pelayanan publik soal nomor 3 teman-teman. Resolusi Anda untuk tahun depan ingin meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan. Maka langkah yang Anda terapkan adalah titik-titik. A. Meningkatkan kualitas produksi. B. Memperluas jaringan pangsa pasar. C. Meningkatkan jumlah produksi. D. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. E. Meningkatkan mutu dengan memperbaiki fasilitas pelayanan, mempersingkat waktu pelayanan agar lebih efektif dan efisien. Coba kita lihat teman-teman, ini masuknya di level berapa? Oh, tentunya level 4. Level 4 itu salah satu indikatornya adalah mampu memanfaatkan kekuatan kelompok. Selain itu, juga memperbaiki standar pelayanan di lingkup unit kerja. Ini yang menjadi kata dasar, memperbaiki standar pelayanan, teman-teman. Mana yang mencerminkan memperbaiki standar pelayanan? Yang A, meningkatkan kualitas produksi, itu juga termasuk bagian dari pelayanan, tapi ini kurang. Yang paling bagus adalah yang E, teman-teman ya. Yang ini paling bagus. Selain meningkatkan mutu, itu ya seperti nomor A, kualitas produksi, meningkatkan mutu, itu juga memperbaiki fasilitas pelayanan, goods, kemudian mempersingkat waktu pelayanan lebih efektif dan efisien. Itu tentu inilah yang namanya perbaikan terhadap standar pelayanan publik ya. Cepat, tanggap, gitu ya, efisien dan efektif itu ya. Tidak hanya berfokus pada kualitas produk kita, tapi juga pelayanannya di lapangan seperti apa. Ya, kalau A, B, C, D ini cenderung ke memandangnya ke segi produk ya. Produksi, jumlah produksi, pasarnya gitu. Padahal yang paling penting adalah pelayanannya. Gitu ya. Nomor berikutnya ini tentang kerjasama teman-teman. Jadi ketika ketua RT Anda membutuhkan warganya untuk melakukan kerja bakti di lingkungan rumah Anda dan sekitarnya, Anda sedang sibuk, maka Anda akan titik-titik. Nah, dalam kerjasama silakan kalian baca kampus kompetensi kerjasama. Ya, saya ulangi lagi untuk Permenpan nomor 3, Permenpan RB nomor 38 tahun 2017. Itu pada bagian kerjasama level 1 ini kan kalian sebagai anggota masyarakat. Artinya yang dibutuhkan pada level 1 itu adalah partisipasi Anda dalam kelompok kerja Anda. Kalau dalam hal ini adalah simulasinya lewat masyarakat. Jadi partisipasi Anda dalam masyarakat tentunya ya. Jadi Anda harus berpartisipasi dalam masyarakat. Nah, berpartisipasi sebagai masyarakat yang baik, kalau ini lingkupnya masyarakat, melakukan tugas atau bagiannya, mendukung keputusan tim di sini kalau dalam soal adalah masyarakat, mendengarkan, menghargai masukan orang lain, memberikan usul-usulan, kemudian mampu menjalin interaksi sosial untuk penyelesaian tugas. Ini yang mencerminkan level 1 ini. Pada soal A, B, C, D, E ini yang mana?
tentu yang berpartisipasi. Kalau tidak ikut berarti itu tidak ikut berpartisipasi. Contoh yang D, tidak ambil peduli, itu jelas tidak mungkin. Meminta orang lain untuk mewakili Anda dalam kerja bakti itu juga bukan wujud partisipasi langsung. Meminta salah seorang pekerja Anda untuk ikut, nah itu juga tidak partisipatif. Anda sendiri yang tidak partisipatif. Kemudian menemui Pak RT dan warga dengan membawa maaf dan makanan. Ini juga kurang, ini kurang partisipatif. Meskipun ini sudah partisipatif, tapi kurang ya. Harusnya kita itu harus menjadi berpartisipasi dengan masyarakat dengan baik, melakukan tugasnya. Kalau memang kerja bakti, ya ikut kerja bakti. Nah, karena itu adalah keputusan dari seluruh masyarakat. Gitu ya. Jadi tetap jawabannya adalah yang A. Meskipun tugasnya sibuk, meskipun mendadak tugasnya, tapi kita sebagai masyarakat juga harus mematuhi atau mendukung keputusan tim. Nah, keputusan tim di sini adalah keputusan dari masyarakat, gitu ya. Kompetensi manajerial berikutnya adalah kerjasama. Pimpinan rapat meminta ide dari semua peserta rapat, yang sebagian besar adalah pejabat eselon. Saya yang hanya sebagai pelaksana biasanya titik. Nah, jadi ini intinya adalah pemimpin rapat itu minta ide dari semua peserta rapat. Ingat ya, di situ semua peserta rapat. Meskipun itu sebagian besar adalah pejabat eselon. Saya hanya sebagai pelaksana biasa. Nah, karena Anda sebagai salah satu dari peserta rapat, maka kalau pimpinan minta Anda untuk memberikan ide, untuk semua memberikan ide, maka Anda harus memberikan ide. Ini cocok dengan level 1 pada partisipasi kelompoknya. Seperti tadi ya teman-teman. Jadi kalau partisipasi kelompok itu ya kalau diminta ide ya harus memberikan ide, itu wujud dari partisipasi. Melakukan tugasnya, mendukung keputusan tim, mendengarkan, menghargai masukan, memberikan usulan-usulan bagi kepentingan tim. Ini yang penting saya kasih garis merah itu. Jadi kalau ada soal seperti itu, maka carilah yang memberikan usul-usulan untuk kepentingan tim. Ini mana yang memberikan usulan? Yang A itu diam saja, jelas tidak mungkin ya. Yang B memberikan ide kepada pemimpin kita agar disuarakan pendapat kita. Oke, memberikan ide apabila kita punya ide yang kemungkinan dapat membantu masalah Anda, ini jauh lebih baik ya. Kalau Anda sudah melakukan analisis ide, kemudian Anda merasa bahwa ide Anda itu akan membantu masalah, maka segera diucapkan. Itu yang C maksudnya. Bagus itu ya. Yang D mengundurkan diri dari rapat, ini jelas tidak, itu bukan partisipasi tim. Kemudian menulis ide ke kita, kemudian memberikan kepada pimpinan rapat. Padahal di situ pimpinan rapat juga sudah mengatakan bahwa semua peserta rapat boleh memberikan ide atau meminta ide dari semua peserta rapat. Artinya tidak membeda-bedakan gitu ya. Jadi untuk yang E itu tidak mungkin, D tidak mungkin, yang A tidak mungkin. Jadi jawabannya kalau tidak B ya C. Ini condongnya kemana? Jelas condongnya ke C teman-teman. Ya. Jadi memberikan ide itu tidak hanya sekedar memberikan ide, tapi juga tahu idenya itu kira-kira dapat menyelesaikan masalah atau tidak. Nah, itu membantu untuk menyelesaikan itu apa tidak. Gitu. Kalau memang kita punya ide, berikan ya. Kalau sedang tidak ada, ya diam saja dulu gitu ya. Oke. Kerjasama soal berikutnya, ketiga ini ya. Ketika Anda dan tim Anda sedang menyusun jadwal kerja, maka yang Anda lakukan adalah titik-titik. Ini juga masuk di level 1, yaitu berpartisipasi dalam kelompok kerja. Tim Anda sedang menyusun jadwal, maka yang Anda lakukan adalah A. Memberitahu waktu-waktu yang Anda bisa dan tidak bisa. B. Ikut dengan jadwal yang disepakati rekan-rekan saja. C. Mencoba mencari jadwal yang tidak berbenturan dengan jadwal saya, meski harus mengorbankan jadwal rekan yang lain. D. Saya pusing jika disuruh menyusun jadwal. E. Saya takut bersuara jika jadwal tersebut mengganggu jadwal saya yang sudah ada. Tentu sebagai anggota tim yang baik, untuk opsi E tidak mungkin tentunya ya. Opsi D juga tidak mungkin. Opsi C tidak mungkin gitu ya. Jadi jawabannya kalau nggak opsi A ya opsi B. Mana yang opsi yang lebih betul? Apakah ikut jadwal yang disepakati rekan-rekan saya saja? Nah, apakah itu condong ke partisipatif? Ya.
Yang A itu apa? Memberitahu waktu-waktu yang Anda bisa dan tidak bisa. Jadi jawaban yang tepat adalah A, teman-teman. Yang B itu ikut-ikutan, padahal sebagai kelompok kerja dalam satu tim itu kalian harus partisipasi. Kalau sedang menyusun jadwal ya kalian beritahu waktu-waktu yang Anda bisa dan yang mana yang tidak bisa. Itu dalam penyusunan jadwal. Kalau jadwalnya sudah dibuat, sudah disepakati bersama, maka Anda baru mengikuti jadwal yang tersedia, melaksanakan jadwal yang tersedia, begitu ya. Intinya di situ. Jadi kalau disuruh untuk bekerja menyusun jadwal kerja, maka kalian juga harus menunjukkan mana waktu-waktu Anda yang bisa, mana tidak bisa. Ini dalam proses penyusunan gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Masih soal kerjasama. Jika Anda tidak memiliki pekerjaan apapun di kantor, maka Anda akan titik-titik-titik. Gitu ya. Jika Anda tidak memiliki pekerjaan apapun di kantor, maka Anda akan titik-titik. A. Bersantai-santai hingga datang pekerjaan selanjutnya. B. Tidak mungkin karena pekerjaan saya tidak akan ada habisnya. C. Meminta pekerjaan kepada atasan Anda. D. Menawarkan diri kepada rekan kerja Anda yang mungkin sedang kerepotan. E. Menikmati keadaan kantor saja sebelum Anda kembali sibuk. Nah, ini jenis kerjasama yang masuk di level 2. Kalau ada, intinya di level 2 itu menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif. Indikatornya apa? Mau membantu orang lain menyelesaikan tugas-tugas. Itu intinya di situ. Berbagi informasi dengan teman anggota tim, mempertimbangkan masukan keahlian dari tim, belajar dari orang lain, dalam hal ini adalah dalam hal tim kerja, kemudian membangun komitmen tinggi untuk menyelesaikan tugas. Pada soal di atas itu condong untuk yang D, itu menawarkan diri kepada rekan kerja Anda yang mungkin sedang kerepotan. Jadi niat Anda dalam membantu, tentunya untuk membantu pekerjaannya, nah pekerjaannya itu termasuk bagian dari sasaran tim. Jadi jawabannya adalah yang D. Manajerial berikutnya, ini masih kerjasama. Ini kerjasamanya banyak sekali ya. Anda berada dalam satu tim kerja yang sebagian besar rekan setim Anda merupakan orang-orang yang sibuk, maka Anda akan titik-titik-titik. Jadi kalau dalam suatu kelompok kerja atau tim kerja, di mana Anda tahu bahwa teman-teman Anda itu adalah orang-orang yang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, kemudian diminta untuk menyelesaikan suatu pekerjaan baru bersama Anda dalam kelompok tim Anda, lalu apa yang bisa Anda lakukan? A. Mencoba mengetahui jadwal masing-masing sehingga mereka semua dapat meluangkan waktu untuk rapat kerja. B. Mulai mengajak mereka bekerja ketika mereka tidak sibuk lagi. C. Mulai mengajak mereka bekerja ketika tingkat waktu penyelesaian sudah hampir tiba. D. Cuek saja, yang penting saya menyelesaikan apa yang menjadi tugas saya. E. Menasihati rekan-rekan yang menurut Anda sangat sibuk sehingga tidak memiliki waktu untuk mengerjakan pekerjaan tim. Kira-kira ini kerjasamanya masuk di level berapa ya? Ini masuknya di level 3 teman-teman. Efektif membangun tim kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi. Ini contohnya apa? Melihat kekuatan kelemahan anggota tim, membentuk tim yang tepat, melakukan antisipasi kemungkinan hambatan, kemudian mencari solusi optimal. Ya, yang 3.2 itu mengutamakan pengambilan keputusan berdasarkan negosiasi secara efektif untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi target kinerja kelompok, gitu ya. Intinya di situ. Coba kita lihat. Jadi ini orang-orangnya sibuk semua. Kalau yang yang D, cuek saja, penting menyelesaikan apa yang menjadi tugas saya, itu jelas tidak mungkin. Yang C, mulai mengajak mereka bekerja tingkat waktu hampir selesai, berarti tidak mencerminkan ya. Yang B, mulai mengajak mereka ketika mereka tidak sibuk lagi, berarti tidak mementingkan sasaran tim itu ya. Harusnya itu juga sesuai dengan sasaran tim. Jadi jawabannya kalau tidak A ya E. Ya, kalau E menasihati rekan-rekan.
Yang A mencoba mengetahui jadwal masing-masing sehingga mereka semua dapat meluangkan waktu untuk rapat belajar. Nah, itu salah satu dari membentuk tim yang tepat, mengantisipasi kemungkinan hambatan, mencari solusi. Kalau ada sibuk, maka solusinya bagaimana supaya pekerjaan Anda tetap selesai, bisa meluangkan waktu untuk rapat, gitu ya. Maka solusi yang paling efektif adalah didata jadwalnya seperti apa, kemudian ada jadwalnya ini, kira-kira semuanya rekan kerja Anda itu mampu ada atau ada waktu untuk rapat, maka digunakan rapat. Jadi jawaban yang paling tepat yang menggambarkan level 3 yaitu 3.1 melihat kekuatan kelemahan anggota tim, membentuk tim yang tepat dan lain-lain itu, maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nah, gitu cara jawabnya teman-teman. Jadi soalnya ada dulu, kemudian kalian cari kira-kira ini masuknya di mana ya. Nanti kalau kalian sudah terbiasa maka tentu mudah sekali. Soal ini masuk ke kompetensi apa kerjasama, apa pelayanan publik atau apa gitu ya. Itu nanti akan mudah sekali. Ini sebagai atasan, ini sebagai pribadi, ini sebagai teman kerja. Nah, itu masuknya di level berapa? Biasanya kalau level 3 itu sebagai pemimpin tim. Itu ya. Kalau level 2 sebagai rekan, level 1 sebagai pribadi gitu. Biasanya seperti itu. Kemudian untuk mengelola perubahan teman-teman. Soalnya begini. Harga-harga saat ini berubah dengan cepat dan cenderung meningkat. Harga-harganya berubah cepat dan cenderung meningkat. Sementara pendapatan dari saya terbatas. Menghadapi keadaan ini saya bagaimana gitu ya. A. Membuat rancangan penggunaan keuangan secara lebih berhati-hati. B. Merancang penggunaan uang sekaligus minta tambahan gaji. Tambahan gaji nggak bagus ya. C. Marah terhadap situasi yang tidak menentu. D. Mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak cocok. E. Meminta tambah uang saku dari orang tua. Coba kita lihat. Ini soalnya adalah tentang situasi yang berubah. Maka kalian pasti bisa mengetahui bahwa ini masuknya di mengelola perubahan. Pada ini kira-kira levelnya berapa? Nah, kalau levelnya ini masuknya di level 2. Level 2 itu adalah proaktif dalam beradaptasi mengikuti perubahan. Indikatornya apa? Menyesuaikan cara lama dan dengan cara baru, intinya di situ. Mengembangkan kemampuan diri untuk menghadapi perubahan. Yang ketiga, cepat tanggap dalam menerima perubahan. Nah, di situ itu ada kemampuan mengembangkan diri dalam menghadapi perubahan. Contohnya yaitu harga-harga jadi cepat naik, tapi nilai pendapatannya terbatas. Nah, maka cara yang paling tepat adalah kalau yang B itu tambahan gaji jelas tidak mungkin, yang C marah tidak mungkin, yang E tidak mungkin. Jadi jawabannya kalau tidak A ya D, ada 2 peluang. Kita lihat yang D, mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak cocok. Harusnya kan harusnya tidak mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak cocok. Tidak membeli barang-barang yang tidak cocok gitu aja kan mudah kan gitu ya. Nah, yang paling bagus adalah melakukan perancangan ulang atau membuat rancangan penggunaan keuangan secara lebih berhati-hati. Ini jauh lebih ya. Karena yang D itu masuknya yang A gitu ya. Sudah termasuk di A. Ya. Nah, itu luas konsepnya gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Kemudian soal berikutnya tentang mengelola perubahan teman-teman. Anda merupakan direktur pemasaran dari suatu produk. Sikap yang Anda ambil ketika banyak pesaing yang juga memasarkan produk yang sama adalah titik-titik. A. Saya tetap memasarkan sama seperti biasa. Tidak kreatif ya berarti ya. Yang B. Saya tidak mau memasarkan barang itu lagi dan ingin memasarkan barang yang baru. Enggak ya. Yang C. Meminta petunjuk direksi sebaiknya bagaimana. Yang D. Tetap memasarkan produk tersebut dengan strategi yang baru. Yang E. Saya gunakan strategi baru dengan mengedepankan nilai lebih dari produk yang saya pasarkan. Nah, tentunya ini masuknya di perubahan yang proaktif beradaptasi dengan mengikuti perubahan, yaitu mengubah cara lama dengan cara baru. Yang paling tepat adalah yang E. Ya. Yang A ini tidak mungkin, ini tidak mencerminkan cara lama menjadi cara baru. Yang B tidak mungkin, ya.
yang C itu ya kurang kreatif gitu ya, yang C. Jadi jawabannya enggak, kalau enggak D ya E. Nah, biasanya D itu juga masuk yang di E. E itu sudah mencakup di tetap memasarkan produk tersebut dengan strategi baru, itu yang berfokusnya hanya strategi barunya. Ya, yang E itu selain strateginya baru, tapi juga mengedepankan nilai tambah atau nilai lebih dari produk yang dipasarkan. Jadi lebih, nilainya lebih tidak hanya strategi, tapi juga mengedepankan nilai lebih dari produk. Ya, jadi jawabannya E. Mengelola perubahan atau subkompetensi mengelola perubahan, soal berikutnya adalah saya sebagai kepala divisi pemasaran sebuah produk dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat, maka produk yang saya pasarkan A tidak jauh beda dengan produk yang lain, B semaksimal mungkin saya beri perbedaan dan inovasi produk, C saya beri sedikit perbedaan dengan produk lain, D. Saya rancang strategi pemasaran yang beda dengan produk jenis sejenis. E. Saya lebih baik memasarkan produk yang lain yang belum punya pesaing. Teman-teman, kalau menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat, ini fokusnya dilihat itu. Maka produk yang saya pasarkan, jadi fokusnya ke produk. Produknya harus dari diapakan ya. Ini masuknya di level 2 tadi, proaktif menghadapi perubahan. Jadi menyesuaikan cara lama dengan metode baru atau cara baru. Nah, cara lama ini yang cara lama dalam hal kaitannya dengan produk. Kalau produknya itu sudah sama, sudah banyak di pasaran, kira-kira apa? Ya lakukan inovasi, teman-teman. Jadi berikan perbedaan pada produknya, ya, pada produknya ini. Kalau strateginya saja juga bisa, tapi ini yang B ini selain perbedaan juga melakukan inovasi produk. Soalnya pada soal itu yang ditanyakan fokusnya ke produk. Ya, kalau tidak ada produknya maka masuknya di strategi pemasaran. Jadi kalau tidak ada tulisan produk maka jawabannya harusnya di sini ada kata-kata produk, artinya fokusnya ke produk. Produknya harus diapakan? Oh, harus agak sedikit beda dan diberikan inovasi lagi yang lain gitu ya. Kompetensi manajerial berikutnya pada subkompetensi perubahan. Contohnya, harga kebutuhan pangan melonjak naik, tetapi pendapatan yang Anda terima tetap. Maka yang Anda lakukan adalah apa? Ini masuknya di level 3. Membantu orang lain mengikuti perubahan, selain itu juga mengantisipasi perubahan secara cepat. Ini yang saya garis bawahi adalah yang merah itu. Mengantisipasi perubahan secara tepat. Jadi kalau harga pangan itu naik, pendapatan yang Anda terima tetap, maka yang Anda lakukan adalah A. Mengurangi jumlah konsumsi, B. Mencoba mencari tambahan penghasilan, C. Merencanakan ulang pembelanjaan agar tetap seimbang dengan pendapatan, D. Tidak merubah apapun dengan anggapan harga akan kembali normal, E. Mengganti barang yang bisa dibeli dengan yang lebih murah. Ya, jadi cara mengantisipasi perubahan secara tepat itu contohnya adalah menyesuaikan prioritas kerja secara berulang-ulang. Menyesuaikan prioritas kerja itu contohnya adalah merencanakan ulang pembelanjaan. Ya, kalau memang naik pendapatannya tetap, maka harus direncanakan ulang belanjanya gitu ya. Tidak hanya mengganti barang yang bisa dibeli dengan lebih murah, tidak hanya begitu, tapi yang semuanya itu sudah masuk di C. Mengurangi jumlah konsumsi itu juga masuk di C. Mencoba mencari tambahan penghasilan itu juga bisa masuk di C. Ya, tidak merubah apapun itu berarti tidak punya jiwa adaptasi ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C. Melakukan perencanaan ulang. Nah ini pokoknya sesuaikan dengan indikatornya. Oh, kalau mengantisipasi perubahan itu salah satu indikatornya yang 3.2 adalah menyesuaikan prioritas kerja berulang-ulang. Mana yang mencerminkan itu? Ya tinggal dicentang gitu ya. Tinggal dipilih. Berikutnya tentang orientasi hasil. Orientasi hasil itu cirinya adalah adanya tugas dari atasan atau adanya tugas dari suatu perusahaan atau tempat kita bekerja. Contoh, jika Anda sedang memiliki banyak pekerjaan. Nah, ini tentang pekerjaan kan. Dan atasan Anda memberikan pekerjaan baru lagi, memberikan tugas lagi kepada Anda, padahal pekerjaan sebelumnya belum selesai, maka Anda akan A. Menerimanya dan mengatakan bahwa pekerjaan sebelumnya belum selesai,
B. Menerimanya dan meminta rekan kerja Anda untuk menyelesaikannya. C. Memintanya untuk memberikan pekerjaan tersebut kepada rekan Anda yang lain. D. Menolaknya karena Anda sudah memiliki banyak pekerjaan. E. Menolaknya karena Anda ingin memberikan pekerjaan juga kepada rekan Anda yang lain. Nah, kalau Anda sudah ada pekerjaan diberi tugas atasan, maka masuknya di level 1. Ini bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja. Salah satunya apa? Menyelesaikan tugas dengan tuntas dan dapat diandalkan. Dapat diandalkan itu ya diberikan tugas apapun siap bos gitu ya. Yang kedua adalah teliti dan hati-hati, meminimalkan kesalahan. Yang ketiga mau menerima masukan dan mengikuti contoh yang ada, efektif, yang efisien gitu ya. Jadi pada soal yang ini itu masuknya di indikator 1.1. Kalian lihat itu. Sebagai bawahan yang baik, itu kita harus menyelesaikan tugas dengan tuntas dan dapat diandalkan. Dapat diandalkan itu tugas apapun yang diberikan kepada kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Nah, pada soal, jika Anda memiliki banyak pekerjaan tapi atasan memberikan lagi pekerjaan baru, tetap Anda harus menerimanya. Maka yang menolaknya bukan jawabannya. Yang E dan D tidak mungkin jawabannya, gitu ya. Kita lihat coba yang C. Meminta untuk memberikan pekerjaan tersebut kepada rekan Anda yang lain, jelas tidak ya. Anda harus dapat diandalkan, Anda sendiri harus dapat diandalkan. Kalau yang C kan ingin dilembahkan kepada teman yang lain kan gitu ya. Yang B coba menerimanya meminta rekan kerja Anda untuk menyelesaikannya, ini juga tidak. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Menerimanya tapi juga harus mengatakan bahwa pekerjaan sebelumnya belum selesai. Nanti terserah atasan mau apa. Mau dilimpahkan kepada teman yang lain boleh. Dan terserah ya. Yang penting kalau kita dikasih tugas siap. Tapi juga harus memberikan kondisi yang ada. Misalkan di situ pekerjaan belum selesai. Mohon maaf Bapak, ini pekerjaannya belum selesai gitu misalkan ya. Tidak apa-apa, tapi tidak menolak. Tidak boleh menolak ya. Tidak boleh mengusulkan limpahan kepada orang lain. Kalau dia ingin melimpahkan, terserah dia gitu. Intinya di sebelah situ. Anda harus dapat diandalkan. Tugas apapun yang masuk harus Anda siap untuk melaksanakannya. Soal berikutnya tentang orientasi hasil berikutnya. Anda baru saja dipindahkan ke unit kerja yang beban kerjanya sangat sulit. Ini hubungannya dengan pekerjaan lagi ya. Beban kerja yang sulit. Maka Anda akan A. Mengajukan mutasi. B. Melobi atasan Anda untuk tidak dipindahkan. C. Bekerja semampunya. D. Mencoba memahami situasi pada pekerjaan baru. Mempelajari tugas baru dengan penuh keyakinan bahwa Anda mampu mengerjakannya. E. Memprotes keras keputusan tersebut. Jadi kalau Anda baru saja dipindahkan ke unit kerja yang beban kerjanya sulit, ya kalau dikasih pekerjaan harus tanggung jawab. Yang jawaban yang paling tepat adalah yang 1.1. Menyelesaikan tugas dengan tuntas dan dapat diandalkan. Meskipun dipindahkan di unit kerja baru bebannya sangat besar, maka Anda tetap harus bisa diandalkan. Mana yang mencerminkan Anda itu mampu bekerja dengan tuntas dan dapat diandalkan? Tentu yang D. Kalau protes nggak mungkin, bekerja semampunya itu berarti tuntasnya di sebelah mana? Dapat diandalkannya di sebelah mana? Kan tidak ada kan? Melabui atasan untuk tidak dipindahkan itu jelas tidak menerima tugas itu ya, termasuk jenis menolak itu ya. Mengajukan mutasi juga tidak mungkin. Jadi yang tepat adalah yang D. Orientasi hasil berikutnya, Anda dinilai lambat bekerja oleh atasan Anda. Ini juga berhubungan dengan pekerjaan ya. Anda dinilai lambat oleh atasan Anda. Maka reaksi yang Anda akan lakukan atas penilaian tersebut A. Meminta saran pada atasan bagaimana untuk memperbaiki performa kerja. Jadi intinya yang A itu minta saran. Yang B malu, menahan rasa malu mendapatkan teguran. Yang C meminta bantuan teman untuk memperbaiki performa. Jadi minta bantuan teman. Yang D berusaha lembur untuk mengejar ketertinggalan. Ini lembur berarti. Yang E menerima penilaian tersebut dan berusaha memperbaiki performa kerja. Coba perhatikan ini teman-teman. Pada level 1 juga ini tentang menyelesaikan tugas dengan tuntas, dapat diandalkan, menerima masukan,
Mau mengikuti contoh pekerjaan yang lain efektif efisien gitu ya, mau teliti dan hati-hati. Coba kita perhatikan. Ini kira-kira yang tidak mungkin jawabannya adalah yang B, itu tidak mungkin ya. Malu karena teguran itu jelas gak mungkin. Itu tidak mencerminkan rasa tanggung jawab memenuhi standar kerja. Kemudian meminta bantuan teman ini juga masuk sebenarnya. Ini meminta bantuan teman memperbaiki performa kerja. Ini juga masuk. Meminta saran atasan juga masuk. Artinya mengikuti contoh. Ya. Lembur untuk ketertinggalan ini juga termasuk dalam menyelesaikan tugas dengan tuntas. Ini bagus semua. Tapi yang paling baik adalah yang E, teman-teman. Yang E ini semua indikator di level 1 itu masuk. Menerima penilaian tersebut itu berarti termasuk dalam hal menerima masukan. Yang A kan meminta saran. Nah, kalau dikasih masukan itu ya harus diterima dulu, ada proses penerimaannya. Kalau itu malah meminta saran itu ya. Nah, itu ya. Menerima penilaian tersebut berarti masuknya di menerima masukan, berusaha memperbaiki performa kerja. Memperbaiki performa kerja itu masuknya macam-macam ya, bisa dengan teman, bisa dengan saran dari orang lain juga. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Ini lengkap teman-teman. Ya, selain punya kesadaran untuk menerima masukan, tapi juga ada usaha untuk memperbaiki performa kerja. Soal berikutnya, ini tentang integritas. Pemimpin kantor biasanya datang siang. Memang sebagai pimpinan mereka memiliki hak khusus terbebas dari absen. Nah, mengenai hal ini saya titik-titik. A menegurnya, B memang sudah haknya sebagai pemimpin, C cuek, D normal, E memberikan masukan agar datang lebih pagi. Ini tipe integritas level 2 teman-teman ya. Mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai norma etika organisasi ini ya. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai norma etika. Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika kode etik. Menerapkan norma secara konsisten pada semua situasi. Memberikan informasi yang dapat, ini yang paling tepat adalah yang 2.1, ini indikatornya yang dipakai pasti ya. Jadi mana yang mencerminkan mengingatkan rekan kerja ini? Kalau yang C tidak mungkin, yang D datar-datar saja tidak mungkin, yang B nggak mungkin. Jadi menegurnya apa, memberikan masukan? Kalau kita sebagai atasan maka jawabannya adalah A, menegur. Kalau kita sebagai bawahan sebaiknya yang E, memberikan masukan atau nasihat agar datang lebih pagi. Oke ya, jawabannya ini ya. Tergantung nih posisinya apa. Kemudian, integritas berikutnya. Hasil rapat kepegawaian yang saya ikuti menghasilkan beberapa keputusan penting yang bersifat rahasia. Beberapa teman saya bertanya tentang hasil rapat tersebut. Nah, sikap saya adalah A, tidak memberitahu hasil rapat, B, menghindar dari teman kerja, C, memberitahu yang kurang penting, D, mengatakan hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan hasil rapat, E, memberitahu bila ada yang penting. Nah, ini contoh dari konsep integritas teman-teman. Pada level 1 itu bertindak sesuai norma. Ini yang saya garis bawahi yang kita ambil pada soal itu, integritas yang ini. Bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta. Artinya bukan masalah jujur, kalau ada rahasia langsung kita diomongkan, itu ya tidak begitu ya teman-teman. Ini artinya itu kalau memang itu sudah menjadi keputusan bersifat rahasia, maka kita harus bisa menjaga rahasia. Kalau dalam pimpinan rapat, itu ada rapat kemudian sudah memutuskan bahwa ini adalah informasi rahasia, maka sebagai orang yang punya integritas maka harus bisa menjaga rahasia, gitu ya. Kalau di dalam sudah berjanji untuk menjaga rahasia, keluar jangan sampai rahasia itu bocor. Mana yang mencerminkan itu bocor pasti bukan jawabannya. Nah, contoh yang
memberitahu yang kurang penting, yang C tidak mungkin. Mengatakan hal lain yang tidak ada hubungannya dengan hasil rapat, ya tidak mungkin. Memberitahukan bila ada yang penting, apalagi itu ya. Jadi C, D, E tidak mungkin. Menghindar dari teman, apa tidak memberitahu hasil rapat? Ya, kalau menghindar dari teman saja, ya itu kurang ya. Jadi yang paling penting adalah tidak memberitahu hasil rapat. Itu tindakan integritas ya. Kalian dianggap berintegritas kalau memang bisa menjaga rahasia yang seharusnya menjadi rahasia. Berikutnya, soal integritas berikutnya teman-teman. Saya biasanya makan siang bersama teman kantor ketika jam makan siang. Sambil mengobrol tidak terasa sudah melebihi jam makan siang. Ya, artinya sudah terlambat masuk ya. Sikap saya adalah A, tidak masalah mumpung tidak ada kerjaan. B, membatasi 5 menit lagi kemudian kembali ke ruangan. Saya kembali ke ruangan langsung. D, mengajak teman agar segera kembali. E, memberi pengertian dan mengajak agar segera kembali. Ini yang kira-kira yang masuknya yang mana? Integritas level berapa? Ini level 2. Sama seperti tadi, mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai norma. Ini yang mana yang mengingatkan, mengajak ya. Kalau yang A tidak mungkin, tidak masalah mumpung tidak ada kerjaan. Yang B juga tidak mungkin, sudah terlambat, masih membatasi 5 menit lagi kan, tidak mungkin. Yang C, kembali ke ruangan langsung, itu pada level 1 saja. Jadi kalau kembali ke ruangan langsung itu berarti masuknya di level 1 teman-teman, yaitu menjalankan tugas ya, menjalankan tugas sesuai nilai dan norma. Kalau level 2 itu levelnya lebih tinggi. Jadi kalau ada level 2, opsi pilihan gandanya ada level 2, ada level 1, maka jangan pilih level 1, pilih yang level tertingginya. Kayak gitu ya. Jadi yang C tidak mungkin. Jadi jawabannya kalau nggak D ya E. Apakah mengajak teman kerja agar segera kembali saja? Nah, mengajak, ini sudah masuk. B, memberikan pengertian, kemudian mengajak. Itu artinya ada proses mengingatkan, kemudian ada proses mengajak. Itu ya, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang E, yang lebih lengkap. Next, soal berikutnya. Ini pengembangan diri dan pengembangan orang lain. Ini tentunya yang pengembangan diri. Cirinya apa? Kalau ada hal-hal baru, misalkan ada beasiswa atau kursus atau apa, itu kalian bersedia atau tertarik untuk mengembangkan diri Anda, gitu ya. Contohnya, saya diberi kesempatan untuk pergi short course ke Belanda selama sebulan. Ya, kursus singkat di Belanda selama 1 bulan. Tetapi nilai TOEFL Anda tidak mencukupi. Sikap saya bagaimana? A, ikut tahun depan saja karena nilai TOEFL saya naik. B, tidak ikut karena saya memang kurang pandai berbahasa Inggris. C, ikut tes TOEFL sekali lagi. Siapa tahu nilainya berubah. D, berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan nilai TOEFL. E, segera mungkin menerima tambahan waktu kepimpinan untuk memperbaiki nilai TOEFL. Jadi ini masuknya ke pengembangan diri. Nah, tentunya yang saya kasih warna merah itu mempelajari keterampilan atau kemampuan baru. Nah, itu ciri dari mau mengembangkan diri. Kemudian meningkatkan diri dengan belajar, baik dari orang-orang lain dan lain-lainnya gitu ya. Jadi kalau ada short course ke Belanda, Anda harus ikut. Kalau tidak ikut, itu berarti bukan cerminan Anda itu suka mengembangkan diri gitu ya. Jadi kalau yang B itu tidak mungkin, ya B itu tidak mungkin. Ikut tahun depan juga tidak mungkin. Yang A. Jadi kalau enggak jawabannya yang C, D, E. Mana yang paling tepat? Tentunya adalah yang E. Ya, minta tambahan waktu kepimpinan untuk memperbaiki nilai TOEFL. Jadi kalian itu punya semangat untuk mengembangkan diri ya. Kalau D berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan nilai TOEFL-nya saja. Nah, ini yang jadi fokus nilai TOEFL-nya gitu ya. Yang C, ikut tes TOEFL sekali lagi, siapa tahu nilainya berubah. Ini kan ada kata-kata siapa tahu. Padahal itu kan harusnya
Kalau nilai TOEFL rendah ya diperbaiki dulu. Bukan asal buta ikut itu ya, tidak mungkin gitu ya. Kemudian lagi soal pengembangan diri lagi. Ketika Anda ada penawaran beasiswa, maka Anda adalah, nah, ini sama teman-teman, ini pengembangan diri. Melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan diri dengan menyeleksi sumber serta metodologi pembelajaran yang diperlukan. Intinya melakukan seleksi terhadap apa yang ada gitu ya. Kalau ada beasiswa bagaimana? Tidak tertarik? Tidak mungkin. Jawaban yang A tidak mungkin ya. B. Segera melengkapi persyaratan. Ini masuk, itu juga masuk. Biasa saja berarti tidak tertarik untuk mengembangkan diri. Tidak ada waktu untuk sekolah lagi, tidak tertarik. Jadi jawabannya kalau enggak B, E. Yang E membaca persyaratan yang ada. Apabila sesuai maka segera mengurus keperluannya. Coba kita lihat itu. Melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan diri dan menyeleksi sumber. Ya, nah itu beasiswanya itu untuk apa? Sesuai dengan kita apa tidak? Kalau sesuai ya ambil, kalau tidak sesuai ya tidak usah diambil. Kan kita mampu lakukan identifikasi kebutuhan pengembangan diri kita. Jadi kalau jawaban yang B, yang penting segera melengkapi persyaratannya, tentu itu tidak tepat. Yang paling tepat adalah yang E. Nah itu teman-teman untuk episode hari ini. Ya, kita akan bersambung lagi di episode berikutnya. Kita akan bahas tuntas tentang kompetisi sosiokultural untuk besok ya. Silahkan pelajari untuk konten YouTube ini. Dan teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Berikan komentar. Kalau ada pertanyaan yang ada, silahkan tulis di kolom komentar ya, gitu aja. Cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.